Insiden pengeroyokan yang melibatkan pebisnis skincare Sheila Shauqiah dan rombongannya terhadap seorang dokter yang dikenal dengan nama Doktif menjadi sorotan panas di media sosial. Dalam video yang beredar, Doktif terlihat dilabrak hingga ditoyor oleh Sheila dan beberapa orang lainnya. Aksi ini menuai hujatan dari netizen, termasuk TikToker Julia Rimba yang terang-terangan mengecam tindakan tersebut. Perkara Doktif sama SS, Allahu Akbar, kamu udah lihat belum videonya? Yang ditoyor-toyor. Jadi aku kan semalam live ya. Jadi pas Doktif live itu aku live. Banyak dari kamu yang bilang Doktif dilabrak A, B, C, D. Nah aku gak ngeh. Karena aku juga jarang ngikutin ya. Maksudnya huru hara kosmetik di Indonesia ini sekarang. Aku shock. Masa Doktif ditoyor begitu sih? Ya Allah. Gak, maksud aku kesel boleh ya. Cuma astagfirullahaladzim, masa sampai noyor-noyor kayak gitu sih? Aku shock banget, bener. Parah. Dan itu juga kenapa gak ada yang ngerangkul Doktif. Kamu ngerti gak? Gergetan banget, apa aku gak nonton fullnya, aku gak tahu ya. Coba kamu yang nonton live fullnya kayak gimana keadaannya. Tapi itu situasi menurut aku bikin gergetan. Apa gak ada orang lain di situ gitu loh. Kok kayaknya Doktif sendiri banget gitu kan. Menurut aku separah apapun masalahnya gak boleh loh kayak gitu. Masa datang noyor-noyor orang. Kamu bayangin, Allahu Akbar. Dan menurut aku kan Doktif kayak lebih berumur gitu ya usianya, di atas si SS ini. Aku shock berat, ya Robun, shock. Terus banyak juga yang gregetan sama supirnya. Emang gimana sih supirnya? Aku udah cari-cari videonya, cuma gak ketemu. Kenapa supirnya? Supirnya ngapain? Emang diem aja apa gimana? Coba tolong ditulis di kolom komentar. Jelaskan kamu yang nonton live-nya semalam. Julia mengaku terkejut melihat Doktif yang tampak sendirian tanpa ada yang membela. Bahkan, sopir yang ada di lokasi pun juga tidak bertindak. Namun, dalam klarifikasinya, Julia menjelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa orang yang menemani Doktif, seperti Mbak Vera dan asistennya, serta Dokter Ika. Mereka memastikan Doktif aman hingga polisi datang. Julia juga menyebut tindakan rombongan Sheila yang berteriak-teriak terlihat sangat menyeramkan. Kesalahpahaman netizen tentang live Doktif. Kamu lihat dulu video singkat ini. Mas, tolong mas, polisi mas, polisi. Polisi, pak, tolong pak, polisi pak. Penjelasan yang pertama, sebetulnya resto itu belum mau tutup. Tapi karena ada keributan jadi sengaja ditutup karena harus panggil polisi. Karena ternyata gerombolan SS itu juga punya polisi. Maksudnya mereka bawa polisi ya. Yang kedua, kenapa yang lain pada ninggalin Doktif? Sebetulnya mereka gak ninggalin ya. Aku baru tahu Mbak Vera dan asisten Doktif sama Doktif. Dan yang lainnya sama Dokter Ika. Karena kita semua tahu ya Dokter Ika ini sangat lembut. Tidak selantang Doktif orangnya. Dan kamu lihat bagaimana cara mereka itu, gerombolan itu berbicara dan berteriak-teriak. Itu sangat menyeramkan. Nah setelah bagi tugas seperti itu, mereka tunggu sampai Doktif aman. Sampai polisi yang Doktif anggap netral itu datang. Jadi sebetulnya tidak ada yang pulang ya, tapi tidak kesorot kamera, tidak kesorot live. Jadi seakan-akan Doktifnya ditinggal sendiri, padahal nggak kayak gitu. Tapi perkara yang supirnya disandra itu ya, ada banyak yang bilang sebenarnya nggak disandra kak. Dalam urusan perkelahian ya, itu termasuk sandraan ya. Sepertinya itu termasuk sandraan. Karena apa? Karena kita ini bukan lagi bercanda, lagi dalam perkelahian lah ibaratnya ya. Tapi tidak bisa dibilang perkelahian juga, karena hanya satu saja yang berteriak-teriak, sisi yang satu diam. Nextnya banyak yang bilang juga, kak kenapa sih kak kamu biasanya gak pernah nimbrung hal-hal kayak gini, kok tiba-tiba nimbrung? Karena aku gak tahan ngelihatnya ya. Banyak sekali yang menggiring opini seakan-akan kalau gerombolan Dokter Ika dan Doktif ini pengecut. Padahal kamu tahu banyak sekali yang sudah menyuarakan ya tentang kosmetik yang merugikan konsumen. Salah satunya Kak Cantik ini, beliau dibawa-bawa foto anaknya sama salah satu gerombolannya SS. Aku lupa namanya siapa, pokoknya itu orang laki-laki. Kamu bayangin kalau kamu seorang ibu ya, terus foto anak kamu yang masih kecil itu dipajang dengan konotasi yang negatif. Apa yang akan kamu rasakan gitu ya. Padahal kan masalahnya ya dari kosmetik dan seharusnya tidak bawa-bawa hal-hal seperti itu ya. Termasuk bopeng. Sebetulnya gak masalah kalau memang mereka mau nyerang bopeng gitu ya. Tapi kamu bayangin deh, itu teriak-teriak loh, bopeng, dokter bopeng. Jadi intinya seperti itu ya.
Kita doakan aja yang terbaik. Banyak lagi yang bilang, kenapa sih kak? Kamu kan harus lihat dari dua sisi, ya harus lihat dari sisi SS-nya juga. Sudah aku lihat, dan yang aku lihat adalah huru hara dari pihak SS ya. Kan beda ya sama yang satu lagi, siapa ya namanya, ya Allah lupa. Kak Cindy kalau nggak salah ya. Kamu lihat ya, beda. Orang yang memang merasa bersalah pada awalnya, lalu ia memperbaiki kesalahannya. Sedangkan SS, mohon maaf ya, yang aku lihat dari sisi konsumen itu ya tidak mau salah, ada minta maaf sekali. Dan ya pastinya kita harus memaafkan ya. Aku kan gak beli produknya, gak pernah beli ya, belum pernah. Aku gak tahu bagaimana kamu yang udah beli produknya dan merasa kecewa gitu ya. Walaupun di satu sisi aku kasihan ya sama pihak SS, tapi pas aku lihat konsumen yang review-review dan merasa kalau selama ini sudah mengeluarkan sangat amat banyak uang yang tidak ada hasilnya itu loh, ya aku jadi kayak ya Allah, ternyata banyak sekali yang dirugikan. Jadi seperti itu ya, semoga semua ini cepat selesai. Maksudnya cepat selesai adalah perkosmetikan Indonesia ini semoga cepat baik-baik saja. Karena kalau seperti ini kan jadinya kita makin ragu ya. Oh ya, satu lagi, kenapa sih aku senang banget sama Doktif? Karena ya produk yang direkomendasikan Doktif ya memang benar-benar ngaruh. Jadi ada buktinya gitu loh. Jadi seperti itu penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas tulis lagi di kolom komentar. Aku gak akan berlarut-larut bahas permasalahan live Doktif kemarin. Ini aku mau menjalankan amanah aja ya dari salah satu gerombolan Doktif yang kemarin merasa tersakiti. Gitu aja. TikToker lainnya, Bobby si paling UMKM punya pandangan berbeda. Ia menyoroti penyebab dibalik aksi nekat Sheila. Menurutnya, faktor ekonomi menjadi alasan utama. Pasalnya nih guys, pendapatan Sheila dari live streaming menurun drastis sejak perseteruan dengan Doktif. Jika sebelumnya ia bisa meraup hingga 350 juta rupiah per live, kini angkanya hanya 6 juta rupiah. Bahkan beberapa hari terakhir berada di angka 0. Bobby juga menyedir Sheila yang disebutnya sebagai mode panik karena bisnisnya terancam mati. Bahkan produk Sheila dikabarkan sepi pembeli dan ada yang tutup produksi. Kayaknya gue tahu kenapa Kak Shell sama si Panda itu ngamuk habis-habisan ke Doktif. Ini gue tunjukin. Nih, ini akunnya si SS nih. Ini kita cek 30 hari terakhir ya. Oke, ini pendapatannya ya oke lah gitu. Secara 30 hari terakhir oke lah gitu. Tapi kita cek di... Nah ini dia, ini mau gue tunjukin. Kayaknya mereka itu pusing, stres kali ya gitu. Semenjak kasusnya SS dengan Doktif ini makin gede, omset mereka ketika live itu semakin turun, parah guys. Ini kalian lihat ini tanggal 22 bulan 12, 350 juta sekali live. Makin ke bawah, ini oke 350 juta. Kesini mulai turun 41 juta guys. Kesini lagi turun cuma 6 juta, bahkan ada nih yang 0. Berapa hari berturut-turut itu 0 guys. Lihat aja deh nih. Sampai tanggal 6 nih bulan 1 tuh omsetnya 0. Jadi live-nya sia-sia. Meskipun penontonnya ratusan ribu tapi GMV-nya 0. Makin kesini 0, masih 0 guys. Ini boleh lah 800 ribu, oke lah. Ini 4 juta, 3 juta, 2 juta. Nah, ngeliatnya di sini di kalau data. Jadi mereka kayaknya lagi di mode panik nih, karena Doktif nge-review produk mereka yang mana akan berpengaruh sama penjualannya lagi gitu. Sekarang aja kondisinya sudah mengkhawatirkan. Para bala-balanya Kak Shell itu dan si Panda itu mungkin ya panik kali ya, takut nggak bisa ngegaji kali gitu ya. Gimana? Panik nggak? Panik lah, masa nggak? Komentar lain datang dari TikToker Fridia from OZ yang menyebut alasan lain terkait Sheila Shaukia yang melabrak Doktif. Menurut Fridia, Sheila merasa kesal karena produk yang seharusnya sudah berhenti produksi ternyata masih beredar di pasaran. Namun, Fridia menilai tanggung jawab ada pada Sheila sebagai pemilik bisnis yang seharusnya menarik produk dari peredaran. Ia menduga reseller yang terlanjur rugi akhirnya menjual produk tersebut karena tidak mendapatkan ganti rugi dari Sheila. Nah, bagaimana menurut kalian nih Selebtubers? Tulis yuk di kolom komentar di bawah ini.
Gue tahu kenapa Sheila Sofia sampai segitunya marahnya ke Doktif malam itu. Karena dia berasa udah nggak produksi lagi tuh si MC itu. Tiba-tiba ada. Nah, dia berasa di situ kayaknya dijelek-jelekin karena masih ada produk itu. Nah, pertanyaannya kenapa masih ada produk itu tersebar? Nah, berarti kan orang SS-nya nih yang nggak ngecek. Seharusnya itu ditarik semua dari peredaran. Nggak bisa tuh masih berkeliaran, orang masih bisa belanja. Karena itu tanggung jawabnya si SS. Berarti kan di sini kan SS nyuekin tuh para resellernya itu kan. Nah dia udah pada, si resellernya udah pada duitnya habis semua kali. Nah gue harus jualin lagi. Lo yang harus bertanggung jawab untuk kembaliin dan tarik itu barang SS. Karena di podcastnya Dr. Richard Lee, dia mengatakan itu sudah ditegur. Makanya dia tarik kan, peredaran kan. Dan itu bener barang dia, cuman sama dia nggak ditarik-tarikin, nggak bertanggung jawab atas reseller-reseller yang udah pernah beli sama dia. Pakai ngotak lagi, emang itu barang elu, cuman elunya nggak bertanggung jawab sama reseller elu, balikin duit mereka atau enggak ganti produk baru lo itu yang BPOM itu ya. Tarik tuh produk-produk elu SS bener.